Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong. Perkenalkan, saya Irwantoro Nuringtyas dari SMA Negeri 110 Jakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Universitas Negeri Manado, program studi Teknologi Komputer dan Informatika, siap melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat? Ada yang merasa kurang enak badan? Sehat semua ya, seger semua. Pagi udah sarapan semua pastinya. Sebelum kita mulai belajar, silahkan cek dulu kerapihan kalian, bajunya yang sudah keluar, tolong dimasukkan kembali. Kemudian lihat kanan kiri, kalau ada sampah ya, tolong dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Oke, ini ada sampah, tolong dibuang mas di tempat sampah, dibuang dulu. Kita jaga kebersihan supaya dalam pembelajaran lebih enak, lebih nyaman. Sudah? Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ketua kelas ya, boleh dipimpin berdoa. Bersiap, berdoa. Selesai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kita jaga protokol kesehatan, gunakan masker. Sebelumnya saya akan mengabsensi kehadiran Jaki Salman, hadir. Febrianda Rian Akmal, Wawan Reno hadir. Iqbal hadir. Iqbal nanti duduknya bisa pindah ke belakang supaya tidak terlalu sempit ya. Aranda duduknya mepet. Denaya izin. Surat izinnya sudah disampaikan ya. Febi Fadilah hadir. Lulu, terima kasih, hanya satu yang tidak hadir. Untuk menumbuhkan semangat kalian, masih pengen istirahat lagi karena habis pelajaran yang pagi tadi ya. Kita nyanyi dulu, nyanyi lagu nasional. Kita akan berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda. Sudah semangat? Sudah. Tadi pas kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila, melihat video di depan nggak? Apa yang menarik dari video tersebut? Oke, mengingat materi yang lalu ada medium shoot, ya. Orang sedang berjalan, ya, terlihat setengah badan, kemudian objeknya bergerak. Ada nggak yang dari jauh terlihat? Ada ya.
nanti kita belajar tentang pembuatan video dengan teknik pergerakan kamera. Ya, kita review dulu materi yang kemarin tentang sudut pandang. Ya. Kita buka. Lihat manahnya menunjukkan apa? Itu sebuah gambar. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Low angel. Kenapa low angel? Tepat sekali ya. Gambarnya low angel, kemudian pengambilan gambarnya dari bawah, jadi terlihat gedungnya tinggi sekali, gedungnya seperti raksasa. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ayo. Siapa yang bisa gambarnya gambar orang yang jelas? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya, Itu medium shoot. medium shoot. Kenapa bisa medium shoot? Soalnya setengah badan terus bisa lebih mengekspresikan. Oke. Selanjutnya frog A. Frog A itu apa frog A? Ada yang bisa jawab frog A? Ayo, silakan. Pengambilan Akmal. gambar dari bawah. Pengambilan gambar Dari bawah. dari bawah. Objeknya jadi kelihatan besar. Objeknya juga kelihatan besar. Jadi frog A hampir sama dengan apa tadi jawabannya? Low angel ya. Apa ini? Gambar mata. Hanya matanya saja yang di shoot. Itu Pak, Ya. extreme close up. Extreme Close up. close up. Ya. Gimana ini maksudnya extreme close up? Jadi extreme close up tuh jadi kayak apa namanya? Nge-expose objek jadi lebih semangat, jadi sangat detail. Lebih detail lagi. Berarti kalian sudah menguasai semua materi minggu lalu, sudah paham tentang sudut pengambilan gambar. Selanjutnya kita lakukan pretest dulu sebelum masuk ke materi utama. Silahkan buka s.id di handphone kalian ya. s.id gerak kamera. Ini sudah saya siapkan LKPD online-nya. Di bahan ajar ada menu pretest. Kerjakan pretestnya. Saya beri waktu 5 menit. Sudah selesai ya semua ya. Kita masuk ke tujuan. Hari ini kita akan mempelajari tentang perekaman gambar bergerak video dengan kamera. Yang digerakkan adalah kameranya. Objeknya bisa diam, bisa bergerak, tapi yang digerakkan adalah kameranya. Ya, macam-macam pergerakan kamera. Nah, tujuannya peserta didik mampu menganalisis prosedur perekaman gambar bergerak sesuai dengan teknik pergerakan kamera dengan percaya diri. Peserta didik mampu menghasilkan perekaman gambar bergerak atau bisa disebut footage sesuai dengan teknik pengambilan gambar menggunakan smartphone atau kamera. Jadi kalau kalian nggak punya kamera yang bagus, kamera SLR, kamera videografi, handphone saja juga sudah bisa. Itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Peralatan apa aja yang ada bisa digunakan semaksimal mungkin. Pernah lihat nggak YouTuber, kemudian yang di TikTok itu, jadi Instagram, yang di realnya, itu kan kebanyakan pakai handphone, tapi hasilnya juga bagus-bagus. Ya karena kontennya, yang penting konten dan teknik pengambilan gambarnya. Peserta didik menyajikan hasil proyek kelompok dalam bentuk laporan dengan percaya diri. Kita belajar ini menggunakan model project based learning. Jadi ada sebuah project, kalian mengambil beberapa video di luar sesuai dengan teknik-teknik pergerakan kamera. Nanti hasil project tersebut dipresentasikan. Oke, silakan perhatikan video di depan. Sesudah menggunakan kamera maupun
terlihatnya. Kita lanjutkan. Macam-macam kamera movement. Gambar atau video akan terlihat lebih hidup, atau sekarang istilah Koreanya kelihatan dramatik. Walaupun tidak ada dialognya, orang tahu maksudnya, maksud video tersebut ya, dengan hanya pergerakan kamera saja. Footage, sebuah video, film pendek, video iklan, video siaran televisi, itu pasti ada footage. Apa sih footage? Coba baca, siapa yang mau baca silahkan. Footage. Footage adalah bagian mentahan video yang akan diedit dengan tujuan untuk menghilangkan bagian yang tidak penting atau tidak ada dalam skenario. Ya, jadi cuplikan-cuplikan video mentah. Kalau di film diambil dulu bagian dialognya, cut, kemudian ngambil lagi bagian yang lain. Nah, nanti bagian-bagian tersebut digabungkan jadi satu. Tapi pengambilan gambar bagian yang mentah tersebut juga harus ada aturannya, harus bisa dilihat penggunaannya nanti untuk apa. Kemudian kamera movement pada footage juga sangat penting. Jadi nanti suatu pengambilan gambar sudah selesai, proses penggabungan gambar itu tidak ada footage yang banyak dibuang. Karena kalau hanya shoot saja kemudian selesai, tahu-tahu begitu waktu mengedit salah, kemudian take ulang, mengambil gambar ulang, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi footage harus perlu diperhatikan, walaupun hanya shoot gambar mentah, tapi kalau dipersiapkan dari awal footage tersebut hasilnya juga akan bagus. Kemudian waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit ya, lebih cepat. Nah, sekarang masuk ke pergerakan kamera movement merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik. Penggunaan gerak kamera secara tepat dapat menciptakan visual yang lebih dinamis. Tadi video sebelum dan sesudah lebih terlihat dinamis yang sesudahnya, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu ya. Jadi tadi yang sebelum orang ngangkat handphone ya terlihat orangnya juga, handphonenya juga biasa saja. Tapi dengan kamera movement handphonenya bisa terlihat terlihat dengan jelas bergerak ya, seperti lebih hidup lagi, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di ruang dimensi lain ya. Dan dapat juga untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Macam-macam kamera movement. Yang pertama adalah dolly. Dolly adalah pengambilan gambar mendekat atau menjauh subjek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. Kalau kamu pernah lihat shooting film kan ada rel tuh. Itu untuk teknik dolly, itu namanya dolly sebenarnya, rel itu. Jadi kita maju mundur itu di atas dolly. Tapi kalau menggunakan handphone, ya pergerakan kita saja, handphonenya dimajukan atau mundur. Contoh cara pengambilannya. Dolly ada dua macam, track in dan track out, atau dolly in dan dolly out. Dolly in itu maju ke objeknya. Dolly out mundur, slide atau track. Gerakan kamera secara lateral atau menyamping berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Sebenarnya subjeknya diam juga boleh. Ya, subjeknya berjalan juga bisa ngikutin, tapi geraknya menyamping. Ya, dari samping pengambilan gambarnya. Kita lihat contohnya. Yang berikutnya adalah pedestal. Agak asing ya. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal, alat juga untuk menaik turunkan kamera. Jadi yang naik turun kameranya, ya, dari atas ke bawah, bukan di gerakan begini. Jadi kameranya bergerak full dari atas ke bawah. Kita lihat contohnya. Selanjutnya ada arch. Arch adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Muter ya archnya. Jadi objeknya diam di tempat. Arch lebih bagus lagi kalau pengambilannya pakai alat namanya apa? Gimbal untuk stabilan bisa. Ya, kalau ditaruh di situ kita bisa sambil berputar bisa.
bendanya agak tinggi, sebuah alat Drone. drone. Ya. Kalau kita ingin mengambil sebuah bangunan tinggi dengan menggunakan ARC, bisa menggunakan kamera drone. Ya, alat pan adalah atau panning, gerakan kamera menoleh ke kiri ke kanan, pan left ke kiri, pan right ke kanan. Jadi kameranya posisinya tetap, kemudian hanya menoleh saja ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada lagi follow, gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak, bisa digabungkan dengan pan, tilt, press atau yang lainnya. Follow, jadi ngikutin orang yang kemana pun diikuti. Kalau di YouTube atau di televisi, bisa kan pernah lihat jejak petualang. Dia masuk ke hutan, ke sawah, ngikutin kameranya, ngikutin terus dari belakang. Atau yang apa? Cara yang setan-setan, nyari setan, apa namanya? Ya, yang misteri-misteri kan kita ngikutin tuh, ngikutin dari belakang, mencari penampakan. Itu bisa menggunakan follow. Selanjutnya lead, gerakan kamera mundur mengikuti gerakan maju objek. Ini kebalikan dari follow tadi, lead itu. Jadi kameramennya mundur, tapi harus diperhatikan di belakang harus kosong, kalau enggak bisa tersandung mengikuti. Jadi profil di depan yang terlihat. Wah, capek juga kalau mundur seperti itu. Selanjutnya ada tilt, gerakan kamera secara vertikal dengan posisi kamera tetap. Nah, ini yang ngangguk. Ya, ini yang ngangguk, beda dengan yang turun pedestal pad. Kalau ini hanya mengangguk saja, ketinggiannya tetap. Ada tilt up ke atas, tilt down ke bawah. Nah, tadi adalah macam-macam pergerakan kamera. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi yang inti itu saja. Yang lainnya hanya gabungan. Misalnya yang pertama tadi apa? Dolly. Dolly maju kemudian digabung dengan berputar, bisa. Ya, contohnya kita mendekatkan objek kemudian diputar. Tapi jangan cepat-cepat. Jadi supaya efeknya juga terlihat. Jadi kombinasi, silahkan. Sekarang kita akan melaksanakan proyeknya. Ini masanya seperti di depan, yaitu yang pertama merancang konsep. Kita tentukan dulu apa yang mau diambil, video apa yang mau diambil, terus temanya apa, objeknya apa saja yang akan digunakan. Selanjutnya ke pengumpulan data. Tadi objek apa yang digunakan konfirmasi dulu. Kalau orang, ya udah ngomong dulu ke orang yang izin. Kemudian alat kerjanya apa tadi? Alat kerja yang akan digunakan di kamera. Kalau punya tripod silakan gunakan tripod. Kalau punya penstabil, apa namanya penstabil? Stabilizer. Terus yang dipegang itu gimbal. Ya. Gimbal. Kalau punya drone siapkan drone. Ya. Tapi kita hanya sebentar, nanti kita gunakan kamera dan tripod. Ya. Proses produksi, setelah semua ditentukan, disiapkan alat kerjanya. Setelah disiapkan alat kerjanya, kita praktek di luar. Ada lapangan dalam, ada lapangan luar, ada taman, ada hutan sekolah. Silahkan pilih kalian mau menggunakan yang mana. Setelah itu, setelah bekerja, setelah mengambil video footage, video mentah, gunakan teknik pergerakan kamera yang sudah disampaikan di depan. Kemudian nanti tahap produksi akhir adalah presentasi. Video tersebut silakan ditampilkan di depan dan dipresentasikan. Kemudian kita bagi kelompok. Kelompoknya seperti minggu lalu, ada LKPD, silakan gunakan LKPD sebagai bahan acuan. Kelompok 1, kelompok 2 silakan dilihat dulu LKPD-nya, apa yang perlu dipersiapkan. Terima kasih. Presentasi atau materi yang saya sampaikan sampai di sini. Kita siap-siap ke luar, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti setelah selesai ada 2 komputer, silahkan gunakan untuk mengolah video tersebut sebelum dipresentasikan. Silakan ke luar kelas, kita praktek. Jangan diedit dulu. Diedit kok bisa. Kita pakai stabilizer, kalau bisa pakai stabil. Iya, bawaan. Mau teknik apa yang dipakai?
lari atau coba pakai slow motion biasa aja. Enggak, ini emang saya ngerekam. Oh, Dia kelambatan. yang kelambatan. Efeknya nggak terlalu terlihat kalau lambat. Iya dibilang bagus. Ya. Continue aja. Oke, ulang lagi coba. Siapa yang mau di itu? Ulang. Ini lagi tapi kita langsung Ulang. Cek di sini aja di rumah. ya jadi Speednya agak dicepetin. kalau muter apa? Ayo, trap gimana trap? Ah, trap miring. Oh iya, silakan trap miring. Kayak kepiting trap itu. Cuman awas, sebelum pengambilan harus pasang kuda-kuda atau kekuatan tubuh untuk menyangga kamera biar tidak terlalu banyak getar. Ini mau ambil apa sih? Crab Agak begini, kemudian lengan nempel ke badan. Jadi ini sebagai porosnya. Ya, sebagai porosnya. Kalau maju mundur juga gitu, sebagai porosnya. Nah, kata gue mah gak usah nih. Maksud gue biar sekalian semuanya di shoot atasnya kayak gini nih, di shoot atasnya kayak gini, baru nanti pas kamera ke bawah anak-anak masuk. Ini ya kayak ini jadi apa? Kayak duduk-duduk di, nah gitu kan. Nanti mau. Oke, kenapa? Kalau misalkan kayak gini dari sini, Bisa, itu berarti mau pakai kamera. Ayo. Kalau menyamping, kalau frame menyamping. Ya. Kita ada frame-nya tembok, daun, bunga itu sebagai pemanis, ya kan? Yang penting geraknya ke arah mana. Tapi kalau ada kalau ada frame pohon misalnya naik turun juga bisa. Itu sebagai frame. Yang penting objek utamanya tetap terlihat jelas. Frame itu hanya pemanis saja. Pokoknya nggak terlalu dikit-dikit. dia udah buat desainnya dulu. Kayak gitu jangan. Oke. Tahu aja. Bener. Pokoknya jangan sampai objeknya terhalang oleh frame, kemudian fokusnya jangan sampai menang frame-nya. Jadi nanti nggak ada kesannya malah itu frame. Kemudian kalau gerak usahakan posisi badan ya. Posisi kita pasang kuda-kuda supaya meredam gerakan. Kemudian ini siku kalau bisa nempel. Jadi kalau gerakan enak. Porosnya sebagai tubuh. Maju mundur juga enak. Tidak getar. Suruh jalan kan. Video-videoan. Doang sih. Ih, gila caranya. Nah, lurus ke samping. Follow. Itu yang Dolby lihat. Lu mau tahu kan? Ntar gua datang. Enggak, lu sudah kita dari samping aja Dolby datang. Ini anu. Dolby lah.
Udah. Jadi jangan pulang. Nah, kalau ini objeknya diam ini. Iya, Pak. Ya kan? Terus pengambilan gambarnya mau gimana? Ini nih, jadi kan gitu. As bisa nggak As? Terwaktu muter ya. Nah, iya, tetap harus rosak kuda-kudanya. Kalau bisa ini biasa. Ini Mas. Jadi yang muter Terang loh. Ya kenapa lama-lama? setengah aja, setengah. Pulang ke sana. Jangan cepet-cepet, jangan pelan-pelan. Jangan cepet-cepet, jangan pelan-pelan. Oke. Udah. Kayaknya lo aja yang habis Gak apa-apa, dicoba aja nanti hasilnya dipresentasikan. Atau pas naruh motor terus turun, mundur apa itu namanya? Dolly off. Masukin. Lu masukin tapi mundur. Jangan cepet-cepet, kesan dramatisnya biar dapat. Kesan dramatisnya biar dapat. Buram. Stop, coba lihat. Lu apa? Ada kesannya kan? Terlihat kan kesannya? Enggak kalau daripada cuma diem begitu saja. Ini bisa juga sampai turun gitu sih. Tapi pilih yang terbaik ya nanti untuk dipresentasikan. Kalau bisa. Iya, api campuran api dari atas. Kan panik. Nah, panik kalau udah jaraknya 3 meter, 2 meter udah bolong. Ih, betul kan ada Nah, kalau polo itu memang harus menyebar. Ya. Syukur lagi lah. Sudah, silakan kembali ke silakan olah hasil video tadi sesuai kelompok. Komputer sudah disiapkan, silakan dinyalakan. Tadi ada beberapa teknik yang kalian gunakan, silakan digabungkan. Ya, kalau sudah silakan diupload ke LKPD online. Belakang kelompoknya apa namanya? 10 November. 10 November hari apa itu? Hari Pahlawan. Tulis di LKPD nama kelompok Hari Pahlawan 10 November. Yang di depan Hari Kartini. Tanggal berapa tadi? 21. Oke, ya. Ini kita kelompok 2. Siapa? Itu kelompok 2 luan. Kita kelompok. Barangkali kita langsung masukin videonya aja. Iya, masukin video aja. Di setel di depan sambil dipresentasikan, dibahas. Kenapa? Juga. Iya. Teknik yang digunakan apa saja? Namanya mana? Lupa. Nanti alasannya diceritakan di depan. Oke, udah semua. Sudah diupload semua ya hasilnya ya. Sekarang ke presentasi. Silakan presentasikan dan tanggung jawabkan hasil kelompok kalian ke depan. Mulai dari kelompok siapa dulu nih yang siap, yang sudah percaya diri dengan hasil videonya. Masih ada revisi. Revisi ya. Yang di belakang kelompok Hari Pahlawan ya. Iya. Silakan maju. Ya. Langsung di play dari media Padletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Hari Pahlawan 10 November. Nama saya Feby Fadilah. Saya Aranda Dwi Pratama. Saya Jaki Salman. Saya Muhammad Nur, saya Muhammad Iqbal. Kami Ini akan kami- menampilkan video hasil yang Praktek organisasi. Nah, dari sini kita mau ambil tiga tes. Coba play ya. Nah, dalam teknik yang close ini kita memakai teknik dolly out. Nah, kedua Yang kedua yaitu follow. Dan drill down. adalah beserta follow. Nah, yang ketiga selanjutnya kita menggunakan teknik Track right right. Right, right. Ya. Right right di situ. Oke, coba play full tanpa dijeda.
play lagi. Sekian dari tamu kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak masukan atau kritik, saran, apresiasinya? Apakah hasilnya bagus atau hasilnya? Gimana, Wan? Udah, tanya dong. Kelompok pertama? Saya ingin bertanya. Silakan. Tadi maksud kenapa sih disebut follow? Kan ada tier dan follow. Nah, follow itu apa gitu? Mengapa? Ikuti objek. Karena mengikuti objek. Coba kayak Jadi- detik jadi- berapa? Tilt itu tuh dari Follow. follow kita nulis follow karena apa? Kita ngikutin objek itu siswa. Coba. Siswa itu kita follow. Kesannya gimana nih dengan kalau dia diam saja? Iya. Boring pasti kalau Boring sih, Bang, kalau Wow. Videonya lebih hidup, lebih estetik ya. Kita kalau lebih sinematik. kita gunain follow supaya videonya lebih hidup. Ya. Tepuk tangan dulu untuk hasil kelompok pertama. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok kita yaitu hari Kartini 21 April. Ya, sebelum itu kenakan terlebih dahulu nama saya Waludan Suwinata. Nama saya Rian Akmal Jakob. Saya Febriana Fajari Janto. Nama saya Bakri Yulian. Nah, di sini kita akan mempresentasikan proyek kami. Ya, ini disebut teknik crab. Crab itu kenapa disebut crab? Karena berjalan sejajar dengan subjek yang betul, yang berjalan. Ya tadi kan seperti video tadi. Ya. Nah yang kedua adalah lihat seperti itu lihat videonya. Nah, agak kurang ya. Nah, balik ke tab sebelum. Nah, ini disebut dolly out. Kenapa? Karena kameranya ini menjauhi objek dengan menggunakan kameranya. Terakhir di sini ada tilt down. Body play. Set, dia lagi main HP. Nah, tilt down ini mengapa? Karena dengan posisi kamera tetap di tempat yang diambil secara vertikal, tetapi dengan posisi kamera di tempat. Dari kelompok lain ada masukan, saran, kritik, pujian. Kalau bagus diakui bagus, kalau jelek bilang saja, nanti ada perbaikan. Itu kan yang pertama kan ada slide and crab. Slide bedanya slide sama crab apa, Pak? Ya. Teman-teman, sama. Ya, beda slide sama crab itu hanya namanya, panggilannya bisa sering dipanggil slide. Kan kalau crab slide right, slide left. Terima kasih Anda atas pertanyaannya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Hasilnya masih tiap kelompok sudah selesai. Silakan duduknya kembali ke posisi masing-masing, menyebar ke kanan ke kiri, rapikan tempat duduknya. Terima kasih, hasil presentasinya bagus semua. Tadi kelompok pertama, lokasinya di mana ini tadi? Di Pak, hutan. di hutan sekolah ya, lokasinya di hutan sekolah. Banyak objek yang bisa diambil. Kalau di kelompok satu, dari beberapa teknik yang digunakan, teknik pergerakan kamera yang digunakan sudah digabung jadi satu. Jadi kesan dramatisnya sudah dapat, tinggal diberi efek suara saja, itu akan menjadi sebuah video yang sinematik. Bisa dijadikan video untuk profil sekolah, ya, nanti bisa kita pakai pihak sekolah untuk menambahkan video profilnya. Kemudian kelompok 2 ini masih terpecah-pecah ya, belum digabungkan jadi satu, tapi semua pergerakannya sudah sesuai dengan teknik yang digunakan. Ya, jadi tinggal digabung saja, diberikan sound, suara, hasilnya juga akan terlihat lebih dramatik dan lebih hidup lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok ya, hasilnya sudah memuaskan. Dari kedua kelompok ini ada satu kelompok yang saya beri bintang ya, karena hasilnya maksimal, yaitu kelompok
pertama. Wih. Saya kasih bintang 5. Kelompok kedua saya kasih bintang Satu Pak. 4. Karena semua sudah bekerja sama, ada yang jadi artisnya ya, ada yang jadi objeknya, kemudian ada yang pengarah gayanya, semua sudah saling terlibat. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ada post test. Silakan dikerjakan post test tersebut. Yang sukses Pak. STH. Ya, ada di bahan ajar, di LKPD online bahan ajar. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, apa yang kalian ambil maknanya dari pembelajaran hari ini? Apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya Pak, jadi dari itu kan durasinya kurang panjang ya, jadi kurang bisa nge-explore semua teknik videografinya Pak. Jadi alatnya luas tapi waktunya kurang, jadi nggak bisa nge-explore teknik video. Baik, waktunya kurang banyak ya, waktu prakteknya. Iya. Nanti kalau kalian kurang puas, bisa praktek di luar jam pelajaran. Hasilnya bisa dikirim ke Bapak, nanti kita bisa sambil diskusi ya. Jadi nggak hanya di pembelajaran saja, kalian bisa diskusi dengan Bapak setiap saat ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, Ya, kalau tadi kan kekurangannya, kalau saya kelebihannya yang saya sukai itu kita bisa belajar di luar, praktek di luar, Praktek di luar. ekspor, walaupun tadi durasinya dikit tapi kita ada sedikit refreshing lah. Oh, bisa refreshing ya, enakan di luar ya, Iya. banyak pemandangan lagi. Nanti kalau kita memang materi videografi, fotografi, multimedia, bisa Bapak usahakan di luar prakteknya ya. Oke. Karena objek yang akan digunakan juga lebih banyak, kita bisa milih berbagai macam objek. Terima kasih masukannya, nanti akan menjadi bahan Bapak untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu, kita bersyukur pembelajaran hari ini sangat bermanfaat, sangat bermakna. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal kalian untuk hidup di bermasyarakat. Karena untuk videografi itu bisa dipakai di mana saja. Silakan dipimpin doa. Siap berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rapihkan kembali tempat duduk kalian, kursinya, kemudian jangan lupa tadi komputernya yang nyala, pastikan sudah mati. Silakan keluar kelas dengan tertib, jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.